Halo, nama saya William Jumanka Dioria Asgatno dengan NRP 130-219-318. Perkenalkan, nama saya Muhammad Orham Nur, NRP 130219-268. Halo, nama saya Muhammad Fauzan Abadi dengan NRP 130-219-251. Nama saya Guntur Gumelar Wicaksono, NRP 1302191. Kenalkan, nama saya Vincent, NRP 130-219-231. Di video kali ini kami akan membahas tentang secara singkat apa itu COVID-19, bagaimana kebijakan pemerintah untuk menekan pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia, dan kami juga melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang menjadi relawan COVID. Langsung kita cek videonya. Saat ini dunia kita sedang mengalami pandemi yang luar biasa, yaitu pandemi COVID-19. COVID-19 sendiri memiliki pengertian penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis virus yang baru ditemukan, yaitu coronavirus. Orang yang terpapar penyakit ini mengalami gejala-gejala seperti batuk kering, demam, kesulitan bernafas, sakit tenggorokan, demam, pilek atau bersin-bersin. Selain itu, untuk orang yang memiliki daya tahan tubuh atau imun yang rendah, penyakit ini akan sangat membahayakan sekali, bahkan hingga kematian. Berdasarkan data yang terlampir di worldometers.info, sudah ada kasus positif COVID-19 sebanyak 30 juta lebih yang terjadi di dunia. Salah satu negara yang terkena dampak dari COVID-19 ini adalah negara Indonesia. Di Indonesia, kasus positif dari corona ini sendiri per tanggal 20 September 2020 sudah mencapai angka 240 lebih orang. Hal ini tentu saja menyebabkan berbagai kerugian dari berbagai aspek negara. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Melihat hal ini, tentu saja pemerintah membuat beberapa kebijakan, salah satunya adalah melakukan PSBB atau pembatasan sosial skala besar di setiap daerah dan melakukan kebijakan new normal di beberapa daerah yang sudah dapat menekan angka kasus corona ini. Ini saya akan menjelaskan apa itu PSBB dan new normal. PSBB sendiri merupakan salah satu peraturan yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang sudah terinfeksi coronavirus disease atau yang lebih kita kenal dengan COVID-19. PSBB itu sendiri merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyebaran COVID-19. Sedangkan new normal merupakan salah satu cara pemerintah untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam dua aspek, yaitu aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pada setiap daerah biasanya memiliki cara tersendiri dalam mengimplementasikan ataupun mempraktekkan kebijakan dari pemerintah. Ini salah satunya di daerah Sidoarjo, Taman, Tawangsari, Permai. Di sini kami dari kelompok 7 akan melakukan wawancara dengan saudari Meraldharma Aurelia Putri sebagai relawan COVID. Mari saksikan videonya. Saya sudah memiliki salah satu narasumber yang merupakan relawan dari COVID-19 yang berasal dari Sidoarjo. Mari kita beri beberapa pertanyaan untuk lebih mengetahui tentang penanganan COVID-19 di daerah tersebut. Nama saudara siapa? Nama saya Meraldharma Aurelia Putri. Ada berapa orang di RT tersebut? Di tempat relawan saya ada sekitar 432 orang yang tinggal di situ. Apa pengamanan yang dilakukan warga tersebut? Pengamanan untuk COVID-nya. Ya. Kalau untuk pengamanan COVID-nya itu setiap malam ada jaga malam, ada jam malam. Setiap masuk ke perumahan situ dicek suhunya. Kemudian juga setiap 2 minggu sekali ada penyemprotan disinfektan di seluruh halaman rumah.
Baik, tadi kan sudah dijelaskan. Kira-kira ada nggak lagi kegiatan yang dalam pencegahan COVID selain yang tadi itu? Kalau untuk itu banyak sih kok, dari anjuran RT-nya juga tiap ada warga yang dari luar kota itu harus melampirkan rapid test baru nanti boleh memasuki kawasan perumahan tersebut. Tapi kalau nggak ada ditolak untuk masuk seperti itu. Dan penggunaan masker selalu diingatkan pada ketua RT-nya. Terus dalam masa pandemi ini masih adakah yang kegiatan gotong royong di sekitar rumah? Kalau untuk kegiatan gotong royong mungkin seperti yang jaga malam. Yang jaga malam itu beberapa bapak-bapak yang ditunjuk untuk kegiatan jaga malam. Tapi kalau untuk perkumpulan yang lain-lain itu sudah tidak ada. Kira-kira untuk saat ini apa masih ada warga yang bandel dengan protokol kesehatan ini? Mungkin bandelnya karena kalau keluar rumah jarang pakai masker, itu aja sih. Selanjutnya, adakah konsekuensi jika tidak memenuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan di wilayah tersebut? Kalau untuk konsekuensinya sendiri dari Bapak Ketua RT-nya itu tidak memberikan. Tapi jika tidak mengikuti protokol kesehatan, kegiatan apapun itu tidak diberikan izin. Gitu. Bagaimana etika atau perilaku yang ditunjukkan warga sekitar dalam mengikuti protokol kesehatan? Karena dari tokoh masyarakatnya itu sangat sangat mengedukasi warganya agar selalu mengikuti protokol kesehatan, jadi warganya jadi tetap ikut mengikuti protokol itu, walaupun ada yang sedikit bandel juga. Kenapa menjadi relawan COVID-19 ini? Alasannya? Karena dari sebenarnya saya menjadi relawan COVID itu sebagai pengganti dari skripsi saya. Jadi laporannya itu dijadikan jadi skripsi. Tapi setelah terjun ke masyarakat langsung, saya senang karena bisa sedikit membantu pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID ini. Kemudian, apakah ada pengalaman tersendiri atau bagaimana rasanya saat menjadi relawan COVID itu? Awalnya saya sedikit ragu ya, karena takut ditolak oleh warganya. Tapi setelah terjun langsung, alhamdulillahnya semua warganya bersikap mengikuti saya, terus sangat antusias lah karena adanya relawan ini. Kemudian tanggapan saudara atau perasaan apa yang Anda rasakan saat banyak masyarakat yang masih melanggar protokol kesehatan di lingkungan tersebut? Perasaan saya ya sedikit jengkel. Saya sudah mengedukasi lewat chat via grup WhatsApp di RT tersebut. Bapak RT juga sudah mengingatkan. Terus kemudian kemarin itu juga ada event bagi-bagi masker, tapi masih tetap aja kalau keluar rumah itu tetap tidak memakai masker. Kemudian ada nggak kayak pengalaman yang berharga atau nggak hikmah dari menjadi salah satu relawan COVID di daerah tersebut, atau pengalaman yang bisa dipetik lah dari menjadi relawan COVID? Kalau itu ya, kan apa yang direncanakan itu sangat mudah, tapi ketika terjun ke lapangannya langsung itu untuk prakteknya susah sekali ya. Dari komunikasi warganya itu susah untuk dibilangin ya, kayak gitu. Jadi kita jadi punya pengalaman baru.
Oke, selanjutnya saya ingin bertanya, apa sih harapan Anda untuk para masyarakat tentang pandemi ini? Kayak harapan kedepannya mandirinya seperti apa? Harapan kedepannya sih untuk masyarakat, sekarang kan era new normal. Harapannya sih tetap melakukan sesuai protokol kesehatan, tetap mengikutinya, tetap memakai masker seperti itu. Bisa dimulai dari keluarga mengingatkan seperti itu. Terus untuk pertanyaan terakhir sebagai penutup, apa sih pesan Anda untuk masyarakat Indonesia saat ini? Pesannya ya itu tadi, tetap selalu menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan, jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan. Ya, terima kasih sudah menjadi narasumber untuk tugas kami ini. Wawancara tersebut, kita dapat mengetahui bahwa daerah tersebut telah menggunakan protokol COVID-19 dengan baik. Namun masih ada beberapa masyarakat yang bandel tidak menggunakan anjuran protokol COVID tersebut. Dari sini, saya bisa memberikan saran kepada seluruh masyarakat untuk menjaga jarak, menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, serta menggunakan masker jika berada di luar ruangan. Harapan kami semoga pandemi COVID ini segera berlalu agar kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kami juga berterima kasih kepada seluruh dokter, seluruh relawan yang telah membantu dalam pencegahan COVID ini. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.